Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di mata pelajaran fikih. Tentunya belajar bersama ini jangan kaget, belajar bersama di Pondok Pesantren Al-Imdad di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad itu penuh dengan tantangan, karena ketika mau menjadi insan yang mulia tentunya harus mau untuk berproses. Proses itu tidak segampang atau tidak seinstan yang santri-santri atau teman-teman bayangkan. Kelas 10 tentunya ini kita masuk pertama lewat daring, tentunya belum bisa sapa menyapa. Tidak apa-apa, konsep kontrak belajarnya fikih yaitu di kelas 10 itu kita berbicara kontrak belajar. Kontrak belajar masa pandemi ini tentunya sebelum nanti ada kebijakan atau keputusan masuk di kelas ini masih menggunakan media virtual daring. Dengan saya Pak Huda ini saya menggunakan media di YouTube. Meskipun belum bisa live, ini bentuknya adalah rekaman. Kepada teman-teman semua untuk menyimak materi fikih yang insya Allah nanti kita bahas bersama, silahkan simak. Jadi waktunya sebentar saja, kemudian nanti ada sesi, kalau memang belum paham, itu bisa sesi tanya jawab lewat WA. Tapi waktunya saya yang menentukan. Waktunya tanya jawab saya yang menentukan. Kalau saya free-nya itu kalau pagi nanti kita malam saja, malam. Nomor HP saya silahkan dicatat 081 8040 8786 ya. Sekali lagi 08180808786. Oke, untuk fikih kelas 10 di kelas MIA maupun IIK itu materinya sama. Kalau memakai buku LKS, itu materinya sama. Cuma ada perbedaan. Untuk kelas 10 IIK itu bahannya atau materinya nanti kita akan padukan dengan kitab-kitab yang ada. Tapi 80% itu memakai buku yang disediakan madrasah besok. Begitu. Jadi nanti kita slow saja. Jadi saya tetap menunggu absen dari teman-teman semua tentang kehadiran di sini dengan cara nanti cukup ngirim WA saya, cukup jempol atau hadir Pak, gitu kan nggak apa-apa. Karena kita belum perkenalan satu persatu. Meskipun ada ini yang kelas 10 beberapa sudah kenal saya karena alumni MTS. Pembahasan yang pertama itu kelas 10 itu kita harus memahami dulu tentang apa itu hukum Islam. Ya, hukum Islam kita pahami dulu, kemudian itu nanti kita sinkronkan dengan fikih. Fikih dan usul fikih itu satu kesatuan. Hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Apa itu fikih? Apa itu usul fikih?
Selain itu tidak lepas juga pembahasan tentang syariat. Syariat dari kata syarak. Jadi syariat, siapa yang membuat syariat itu? Nah, kenapa harus ada hukum? Nah, hukum itu kan ada yang mengatakan bisa dilanggar, Pak. Oke. Nah, ini kaitannya dengan fikih. Ya, fikih itu kaitan eratnya dengan agama. Agama tentunya kita kan agama Islam. Jadi kita hidup itu tidak lepas dari aturan. Tidak lepas dari aturan. Dimulai dari apapun, dari tidur, cara kita tidur, cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita bermuamalah, cara kita berselfie, itu ada aturannya. Nah, itu nanti yang membahas itu adalah fikih. Nah, itu kan fikih itu bagian dari produk hukum. Nah, belum itu kita berbicara syariat dulu. Syariat itu apa? Ya, secara garis besar syariat itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Nah, yang membuat siapa? Yang membuat adalah Allah. Nah, yang prinsipnya syariat itu adalah ketentuan yang ditujukan kepada siapa? Kepada kita semua manusia. Jadi manusia itu dilahirkan, dihidupkan di dunia tidak lebih ya. Kalau dalam Al-Quran itu untuk bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa itu juga ada caranya. Ada caranya. Caranya nanti masuk di hukum. Tak lepas juga dengan fikih juga. Nah, berbicara fikih itu masih luas. Masih luas pandangannya fikih itu nanti masih luas ya. Kembali ke syariat tadi. Jadi syariat itu yang saya terangkan tadi adalah ketentuan-ketentuan aturan dari Allah yang ditujukan kepada manusia. Manusia itu kalau dalam bahasa fikih itu mukalaf. Mukalaf bukan mualaf ya. Mukalaf. Mukalaf itu orang yang sudah atau cakap atau mampu dibebani hukum. Kalau di produk hukum Indonesia, orang yang cakap itu ya dimulai dari umur 17 tahun. 17 tahun itu dia sudah punya KTP, artinya secara legalitas berarti dia sudah cakap hukum. Cakap hukum itu apa? Ya mampu atau bisa melaksanakan aturan itu. Nah, kalau dalam syariat, agama tentunya di agama Islam, cakap atau mukalaf itu dimulai dari baligh atau mumayyiz sampai balighnya itu berbeda dengan secara syariat. Balighnya itu berbeda dengan hukum di hukum negara. Balighnya kita berbeda. Jadi kalau perempuan itu 9 tahun. Nah, kemudian kalau laki-laki 15 atau dimulai dari perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah atau sudah keluar sperma. Entah itu dipaksa atau bagaimana. Itu syarat ketentuan untuk bisa disebut baligh. Nah, cuma itu fikih itu nanti masuk dalam ranah itu. Masuk di ranah agama dan juga di sendi kehidupan manusia, karena fikih itu berkembang terus. Seperti ini saya contohkan, kalau kita mengacu kepada syariat, kalau perempuan itu syaratnya nikah itu kan sudah baligh, berarti umur 10 tahun kan sudah boleh nikah. Nah, laki-laki ya umur 15 itu sudah. Itu secara syariat sudah boleh juga. Nah, tapi perkembangan zaman itu juga tidak lepas dari aspek-aspek yang lain. Mentalnya sudah siap atau belum. Nah, kalau dianalisa secara psikologis kan umur 9 tahun itu kan belum cakap ya, belum cakap. Baru umur 9 tahun kelas berapa toh 9 tahun itu? Kurang lebih kan baru kelas 4.
itu harus secara agama syariat itu sudah bisa. Nah, tapi nanti dihubungkan dengan fikih itu berkembang terus. Jadi fikih itu ada yang sifatnya pokok itu dia tidak bisa diapa-apakan, dan kemudian ada yang bisa berkembang terus sesuai kondisi zaman. Nah, tapi kembali ke syariat, ketentuan Allah yang ditujukan kepada mukallaf manusia itu ada cara memahaminya nanti beragam melalui fikih, melalui usul fikih dan macam-macam sebagainya. Ini sekelumit pembahasan pertama. Nanti silahkan santriwan atau santriwati kelas 10 untuk mencari referensi tentang apa itu syariat, apa itu fikih, dan apa itu usul fikih. Jadi nanti untuk bahan diskusi selanjutnya nanti saya akan kupas materi berikutnya masih seputaran syariat, kemudian fikih dan usul fikih. Begitu, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.